Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa secara bersama-sama. Aspar, tolong dipimpin bacaan doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita absen dulu ya. Muhammad Aditya Aspar, Hadir. Nabila Septianingsih, Hadir Pak. Jumiati. Hadir Pak. Berarti semuanya hadir ya? Iya Pak. Tidak ada yang tidak hadir pada hari ini. Tolong buku-buku yang tidak berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini dimasukkan ke dalam tas agar kalian bisa fokus terhadap penjelasan Bapak nanti. Sudah Pak. Baiklah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang zakat. Coba Aspar, apa yang masih kamu ingat tentang zakat yang telah kita pelajari minggu lalu? Yang saya ingat yaitu dari pengertiannya Pak, zakat secara bahasa artinya bersih. Sedangkan secara istilah, zakat mengacu kepada tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, baiklah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aspar. Baiklah, kita masuk materi kita pada hari ini yaitu tentang sedekah. Coba kamu Jumiati, apa yang kamu ketahui tentang sedekah? Kalau yang saya ketahui tentang sedekah itu Pak, itu memberi seseorang Pak, seperti kasih duit, kasih apa gitu Pak. Ya, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah melalui strategi interaktif lecturing dan everyone is teacher here. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sedekah, hukum sedekah, melafazkan sedekah, dalil tentang sedekah, menyebutkan hukum sedekah, dan menyebutkan sebab hilangnya pahala sedekah dengan benar. Ya, kita masuk pada materi kita hari ini. Bapak mohon kepada kalian agar memperhatikan Bapak dengan sesama ya. Iya, Pak. Karena di akhir pembelajaran nanti Bapak akan memberikan kalian tes. Jika kalian tidak bisa menjawabnya, maka Bapak akan memberikan kalian hukuman. Mengerti? Mengerti Pak. Baiklah, kita masuk pada materi kita hari ini yaitu pertama yaitu tentang pengertian sedekah. Jadi siswa-siswi sekalian, sedekah itu berasal dari bahasa Arab shadaqah yang artinya pemberian. Sedangkan secara istilah, sedekah ialah pemberian kita terhadap orang lain, baik berupa barang ataupun benda, yang dilakukan secara ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan terhadap barang yang kita berikan. Artinya, pengertian sedekah secara istilah ini ialah kita memberikan barang hak milik kita kepada orang lain itu secara ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan terhadap apa yang telah kita berikan. Sampai di sini paham? Paham Pak. Pak. Baiklah, yang kedua kita masuk pada hukum sedekah. Jadi siswa-siswi sekalian, hukum sedekah ini bisa dikategorikan menjadi dua. Bisa menjadi sunnah dan menjadi wajib. Kalau sunnah itu dia termasuk dalam sunnah muakkad. Ada yang tahu apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat ditekankan Pak atau Ya. dianjurkan. Bagus sekali. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan kita untuk mengerjakannya. Mengapa? Karena di dalam sunnah muakkad ini, kalau kita melakukannya, maka pahala yang kita dapatkan akan sangat besar. Namun hukum sedekah juga bisa menjadi wajib dalam kondisi dan waktu tertentu. Misalnya, Bapak contohkan begini ya. Misalnya ada seseorang yang kelaparan. Jikalau kalian tidak memberi makanan kepada orang yang kelaparan itu, maka orang tersebut bisa meninggal. Maka dalam kondisi waktu seperti ini, maka hukum kalian memberi sedekah kepada orang tersebut adalah Wajib. ya, bagus sekali. Paham sampai di sini? Paham Pak. Baiklah, yang ketiga kita masuk pada dalil sedekah. Dasar hukum disyariatkannya sedekah adalah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir
wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mal ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan mereka yang memerdekakan hamba sahaya. Maksud dari ayat di atas ini ialah menganjurkan seseorang bersedekah ketika orang tersebut masih menyukai harta. Maksudnya masih menyukai harta di sini ialah ketika orang tersebut masih dalam keadaan sehat walafiat. Mengapa sedekah di sini di dalam surah ini dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sehat walafiat? Yang pertama, karena orang yang sehat masih membutuhkan harta benda, sedangkan orang yang hampir meninggal atau sakit sudah tidak membutuhkannya. Artinya kalau orang tersebut sedekah ketika keadaannya masih sehat, maka dia sangat membutuhkan harta. Semakin kita banyak bersedekah, maka harta kita akan semakin berlipat ganda. Jikalau orang tersebut sedang sakit ataupun sudah mau meninggal, maka dia tidak membutuhkan harta tersebut lagi. Dan yang kedua, memberi di waktu sehat lebih berat pahalanya. Bersedekah di waktu sehat ini siswa-siswi sekalian, pahalanya lebih besar atau lebih banyak dibandingkan ketika kita melakukan sedekah pada saat kita sakit. Yang ketiga, orang sehat memberi karena taat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang sehat pada saat kondisi sehat, dia memberi sedekah itu karena taat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam hadis juga dikatakan manaqasat shadaqatun mimmalin, artinya tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi siswa-siswi sekalian, jikalau kalian ingin bersedekah jangan takut-takut, karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Artinya jikalau kalian banyak bersedekah, harta kalian tidak akan berkurang, malahan akan bertambah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada rukun sedekah. Rukun sedekah yang dimaksudkan di sini adalah syarat saat kita melakukan sedekah. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya. Artinya kita memiliki benda tersebut untuk disedekahkan. Misal Aspar memiliki makanan, jadi Aspar memiliki benda tersebut makanannya. Lalu yang keempat, kita masuk kepada rukun sedekah. Rukun yang dimaksudkan di sini siswa-siswi sekalian adalah syarat saat kita untuk melakukan sedekah tersebut. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya. Artinya jikalau kalian ingin mensedekahkan sesuatu seperti pakaian, kalian memiliki benda tersebut. Artinya benda tersebut memang kepunyaan kalian sendiri, bukan kepunyaan orang lain. Jikalau benda tersebut kepunyaan kalian, maka kalian berhak untuk memperedarkannya. Yang kedua yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Misalnya, Bapak contohkan begini. Misalnya Bapak memberi Aspar baju. Bapak akan mengatakan, Aspar, ini baju untuk Aspar. Kalimat tersebut ialah contoh ijabnya. Dan Aspar akan mengatakan, baiklah Pak, terima kasih, saya telah menerima barang ini. Itu adalah kabulnya. Jadi dalam sedekah itu harus ada ijab dan kabul. Yang ketiga yaitu barang yang diberikan syaratnya adalah barang-barang yang berguna. Artinya barang-barang yang kalian sedekahkan itu adalah barang-barang yang berguna. Contohnya misal kalau kalian bersedekah seperti makanan, maka makanan itu masih layak untuk dimakan. Misalnya kalian bersedekah pakaian juga, artinya pakaian tersebut masih layak untuk dipakai. Sampai di sini paham? Pak. Baiklah, selanjutnya
yang kelima, kita masuk kepada sebab hilangnya pahala sedekah. Sebab hilangnya pahala sedekah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi siswa-siswi sekalian, dapat kita kesimpulkan di dalam ayat ini menjelaskan bahwa pahala sedekah bisa hilang dikarenakan yang pertama, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah bersedekah apa yang milik kita terhadap orang lain, maka kita tidak boleh mengungkit-ungkitnya. Contohnya seperti misalnya Jumiati memberi baju kepada Nabilah, maka Jumiati ini tidak boleh mengungkit lagi pemberian dia kepada si Nabilah. Maka hal tersebut bisa menghilangkan pahala sedekah. Yang kedua yaitu menyinggung hati si penerima sedekah. Ya, misalnya Bapak contohkan begini ya. Seperti tadi Jumiati memberi baju kepada Nabilah dan Nabilah memakai baju tersebut. Lalu si Jumiati ini ngomong kepada Aspar, lihat si Nabilah, baju yang dipakainya itu ialah baju pemberianku dan sangat bagus sekali. Secara otomatis si Nabilah akan merasa tidak enak hati dan tersinggung. Hal ini juga dapat menghilangkan pahala sedekah kalian. Yang ketiga yaitu riya atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Jadi siswa-siswi sekalian, niat kita bersedekah itu harus secara ikhlas. Karena mengapa? Karena kalau kita melakukannya hanya ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain, maka pahala sedekah kita akan hilang. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baiklah. Coba Jumiati perhatikan Bapak. Coba kamu jelaskan kembali pengertian sedekah. Pengertian sedekah yang tadi Bapak jelaskan ya Pak. Ya, coba kamu jelaskan kembali. Tunggu Pak ya. Yang saya ingat tadi yang Bapak jelaskan pengertian sedekah itu dia itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu pemberian Pak, pemberian atau memberi. Ya. Berarti itu pengertian sedekahnya Pak. Terus sedangkan kalau secara istilahnya itu Pak ialah menyerahkan sesuatu ke orang lain secara ikhlas, baik itu barang atau benda, seperti yang Bapak contohkan tadi, saya memberikan baju ke Nabilah, seperti itu Pak. Ya, baiklah, bagus sekali Jumiati. Tepuk tangan Jumiati. Jumiati memperhatikan penjelasan Bapak ya. Iya. Baiklah, selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Aspar. Saya ingin bertanya, apakah kalau kita sering bersedekah itu dapat mengurangi harta kita, Pak? Ya, pertanyaan Aspar bagus sekali. Pertanyaan dari kawan kalian, Aspar, apakah kalau kita sering bersedekah akan mengurangi harta benda kita? Baiklah Aspar, Bapak jawab ya. Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ma naqasat shadaqatan mimmalin." Artinya, tidaklah sedekah itu mengurangi harta benda. Artinya jikalau kita sering-sering bersedekah, maka harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang sama sekali, malahan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Mas Pan? Paham, Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian masing-masing kertas kosong dan Bapak minta kalian untuk membuat satu pertanyaan. Paham? Paham, Pak. Bapak beri waktu kalian 2 menit untuk membuat pertanyaan tersebut.
Pak mau tanya, Ya, bebas ke pertanyaannya Pak? bebas tentang materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Oh ya, terima kasih Pak. Sudah Pak. Baiklah, sudah semuanya? Sudah Pak. Baiklah, tolong kembalikan kepada Bapak. Dibaca ya Pak semuanya. Baiklah, Bapak akan membagikan kepada kalian lagi pertanyaan yang kalian buat, tapi secara acak, dan kalian jawab pertanyaan tersebut. Ya. Paham? Pak. Bapak beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dijawab dengan benar ya. Sudah nggak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah, Bapak minta kalian maju satu persatu untuk membacakan pertanyaan tersebut sekaligus menjawabnya. Coba Aspar, kamu maju. Tolong bacakan pertanyaan yang kamu dapat beserta jawabannya. Soal yang saya dapat, sebutkan rukun sodako. Ada 3. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya dia harus memiliki benda dan berhak untuk memperedarkannya. Dan yang kedua, adanya ijab dan kabul. Dan yang ketiga, barang yang diberikan harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, bagus sekali. Coba duduk dulu. Ya, pertanyaan yang Aspar dapat ialah tentang rukun sedekah. Jadi Bapak ulangi lagi, rukun sedekah itu ada 3. tiga. Yang pertama yaitu orang yang memberi syaratnya harus memiliki barang tersebut. Artinya dia memiliki barang untuk dia sedekahkan. Dan dengan memiliki barang tersebut barulah dia bisa atau berhak untuk memperedarkannya. Dan yang kedua adanya ijab dan kabul. Seperti yang Bapak contohkan tadi, misalnya Bapak memberikan barang ke Aspar, lalu Bapak mengucapkan, ini Aspar ada barang untuk kamu. Itu adalah contoh kalimat ijab. Dan kabulnya adalah Aspar akan mengatakan, baiklah terima kasih Pak, saya menerima barang ini. Itu adalah contoh kalimat kabul. Jadi di dalam sedekah itu ada ijab dan kabul. Dan yang ketiga adalah barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Dijual di sini maksudnya itu dapat dipergunakan. Contohnya misalnya kalian memberi makanan, maka makanan itu masih layak untuk dimakan. Seperti misalnya kalian juga memberi pakaian, tentulah pakaian itu masih layak untuk dipakai. Baiklah, bagus. Yang kedua, coba Nabila, coba kamu bacakan dan jelaskan pertanyaan yang kamu dapat. Soal yang saya dapat yaitu jelaskan hukum sedekah. Jawabnya, hukum sedekah adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, namun menjadi wajib dalam keadaan atau kondisi tertentu. Baiklah, bagus sekali jawabannya. Saya duduk dulu. Teman kalian Nabila mendapatkan pertanyaan tentang hukum sedekah. Jadi siswa-siswi sekalian, hukum sedekah adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Karena apabila kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Namun dalam kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib, seperti yang Bapak contohkan pada awal. Jika ada orang sangat kelaparan, maka kalian wajib untuk memberikan makanan. Karena jika kalian tidak memberi makanan tersebut, maka orang tersebut bisa meninggal. Jadi kalian wajib untuk memberikannya makanan dalam waktu dan kondisi tertentu tersebut. Baiklah, bagus sekali. Selanjutnya, Jumiati, Ya Pak. Maju ke depan. maju ke depan. Tolong kamu bacakan beserta jawabannya ya.
Yang saya dapatkan Pak, yaitu jelaskan pengertian sedekah. Nah, yang saya jawaban dari saya, sedekah berasal dari bahasa Arab. Sedekah yang berarti pemberian. Sedangkan sedekah, pengertian sedekah secara istilah yaitu pemberian kita kepada orang lain berupa barang ataupun benda yang dilakukan dengan ikhlas, Pak. Ya, bagus sekali jawabannya. Silakan duduk kembali. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Dimyati. Baiklah, Pak ulangi sedikit. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab sedekah yang artinya pemberian. Sedangkan sedekah secara istilah ialah pemberian kita yang berupa barang ataupun benda kepada orang lain dilakukan secara ikhlas dan tidak mengharap imbalan terhadap barang yang telah kita sedekahkan. Baiklah, sampai di sini paham semuanya? Paham, Pak. Baiklah, selanjutnya marilah kita simpulkan secara bersama-sama materi yang telah kita pelajari. Coba Jumiati, coba kamu simpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang dapat saya simpulkan dan saya tarik kesimpulan dari materi pelajaran pada hari ini, Pak, yaitu pertama pengertiannya. Pengertian sedekah itu sendiri adalah artinya pemberian, Pak. Itu secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Terus yang kalau secara istilah, sedekah itu menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain secara ikhlas. Itu yang pengertiannya, Pak. Terus yang kedua, itu ada hukum sedekah. Nah, sedangkan hukum sedekah itu, Pak, adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang dianjurkan, Pak. Terus yang kedua itu ada dalil yang menguatkan sedekah ini, yaitu ada di surah Quran, surah Al-Baqarah ayat 177, Pak. Ya. Sedangkan juga dikuatkan dengan hadis yang dari hadis riwayat Muslim yang artinya tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Itu penguat dalil tentang sedekah, Pak. Terus yang keempat itu ada rukun sedekah. Rukun sedekah itu ada 3, Pak. Yang pertama itu ada orang yang memberi, kedua ada ijab dan kabul, terus yang ketiga ada barang yang diberikan. Ya. Itu rukunnya, Pak, rukun sedekahnya yang saya dapat ketahui. Terus yang kelima, Pak, ada sebab hilangnya pahala sedekah. Yang pertama itu adalah menyebut sedekah, artinya yang kurang lebih dengan riya. Terus yang kedua itu menyinggung hati si penerima sedekah dan riya, Pak. Yalah, baiklah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk menutup buku kalian masing-masing. Karena seperti yang di awal Bapak katakan, di akhir pembelajaran kita Bapak akan memberikan kalian sebuah tes. Jika kalian tidak bisa menjawab persoalan dari tes ini, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Sekarang tutup bukunya masing-masing. Sudah? Sudah. Fokus. Jumiati, coba kamu jelaskan kembali pengertian sedekah. Pengertian sedekah menurut secara bahasa itu artinya memberi, Pak. Sedangkan secara istilah artinya memberi, menyerahkan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas, baik itu dalam bentuk uang, barang, benda dan lain-lain, Pak. Ya, bagus sekali ya. Coba Nabila, coba kamu jelaskan hukum sedekah. Baik, Pak, yang saya ketahui hukum sedekah adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, namun menjadi wajib dalam keadaan atau kondisi tertentu, Pak. Ya, baik. Coba Aspar, tolong kamu lafazkan dengan benar dalil yang berkaitan dengan sedekah. Salah satu dalil tentang sedekah itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab." Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin,
orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Dan ada juga hadis tentang sedekah yang berbunyi ma taqassat sadaqatul min mali, yang artinya tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, bagus sekali. Balik lagi kepada Jumiati. Jumiati, coba kamu jelaskan ke Bapak apa itu rukun sedekah. Rukun sedekah itu Pak, yang saya ketahui itu ada 3 Pak. Yang pertama itu orang yang memberi, kedua itu ijab dan kabul, terus yang ketiga barang yang diberikan. Jadi bisa terpenuhi sedekah itu jika ada 3 rukun ini. Harus ada orang yang memberi, harus ada ijab kabul, dan harus ada barang yang ingin diberikan. Ya, bagus sekali. Coba Nabila, coba kamu jelaskan ke Bapak apa penyebab hilangnya pahala saat kita bersedekah. Sebab hilangnya pahala sedekah itu Pak, pertama menyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mungkin-mungkinnya, baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Terus yang kedua, menyinggung hati si penerima sedekah. Yang ketiga, ria atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain Pak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak, kalian dapat menjawab tes yang Bapak berikan dengan baik dan benar. Kalian akan Bapak berikan nilai 100. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang infak. Bapak minta kalian banyak-banyak membaca buku tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Karena akan semakin banyak kalian membaca buku, maka wawasan kalian akan semakin luas. Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam